Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu memberkati setiap langkah dan perjalanan perjalanan kehidupan kita, termasuk juga perjalanan kehidupan gereja di Stasi Manggala ini yang telah dirintis oleh para pendahulu kita sejak Desember 1985 oleh Romo Henslock melayani di sini, dan dalam perjalanannya dulu tidak melewati Tugu Mulyo, tetapi melalui jalan lain. Maka kita bersyukur atas para pendahulu kita yang merintis stasi ini. Lalu tahun ini adalah tahun komunitas basis gerejawi, tahun KBG. Maka beberapa waktu yang lalu kami sudah mantul Bapak Uskup dan juga koordinasi dengan Romo Paroki Tugu Mulyo Romo Teddy, bagaimana kalau pelayanan di Stasi Mandala dilayani oleh Paroki Santa Maria Tugu Mulyo, karena satu kabupaten lalu juga lebih dekat. Maka pada siang sore hari ini saya menjadi lalu ditemani juga Dewan Pastoral Paroki datang ke tempat ini. Nanti akan ada upacara serah terima Stasi Mandala ke Paroki Santa Maria Mulyo. Tentu kita mohon rahmat kepada Tuhan, semoga stasi kita ini semakin tumbuh dan berkembang, terutama menjadi terang dan garam. Meskipun 5 kakak, 6 kakak, tetapi kalau sungguh-sungguh menjadi terang dan garam akan membawa berkat bagi masyarakat. Dan hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, meskipun seharusnya hari Minggu yang lalu, tetapi kita rayakan hari ini. Pesta pembaptisan Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus ingin memulai karyanya. Ingin memulai karyanya untuk melaksanakan tugasnya hadir di tengah-tengah dunia untuk mewartakan kabar gembira. Dan juga melalui pembaptisan ini juga kita diingatkan akan sakramen baptis yang telah kita terima. Semoga kita dimampukan untuk menghayati janji-janji baptis yang telah kita terima. Kita awali pernikahan ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan
Bacaan utama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekok-lekok menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya, dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat pemandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Setiap diri kita yang sudah dibaptis, kita mempunyai nama baptis. Saya kemudian nama baptisipun saya itu tahu nama baptis itu karena mau masuk seminari. Nama baptis
Jadi setiap kita yang sudah dibaptis biasanya mempunyai nama baptis. Pun hafal riwayatipun sanesipun punapa sedaya riwayat sejarah santo atau santa. Biasanya kita mempunyai nama baptis itu santo atau santa. Nanti kalau belum hafal PR-nya, ada rumah nanti tanggallah Google ya. Jadi santo, misalnya Santo Stefanus, nanti sejarahnya akan tahu, atau Santo Fransiskus dari Assisi. Akan muncul sejarahnya. Nah, baik kita sebagai umat Katolik harus tahu riwayatnya, sejarahnya, nama baptis kita masing-masing. Termasuk juga orang tua yang memberikan nama baptis kepada anaknya, supaya nanti ketika sudah remaja orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya. Ini loh Santo Fransiskus dari Assisi itu misalnya namanya, lalu diterangkan kepada anak-anaknya. Tentu juga ya, bukan hanya tahu sejarah, tetapi hendaknya kita diajak untuk tahu spiritualitas atau teladan hidupnya, semangatnya. Misalnya Paus Fransiskus itu memakai nama Pausnya itu Paus Fransiskus dari Assisi. Dia mempunyai semangat hanya mengeluarkan dokumen Laudato Si, yaitu supaya alam ini dijaga sesuai dengan semangat Santo Fransiskus dari Assisi itu sangat mencintai alam ini, dan bahkan alam ini disebut sebagai saudara dan saudari, saudara bulan, saudara matahari, saudari bulan, dan sebagainya. Jadi ada semangat yang ditiru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu cerita atau kisah dialog yang sangat sederhana, seorang pastor dan seorang karyawan pabrik sabun. Karyawan pabrik sabun bertanya kepada pastor, mengungkapkan isi hatinya. Apa gunanya menjadi orang Kristen? Banyak kejahatan di dunia ini dilakukan oleh orang-orang Kristiani. Karena itu lebih baik tidak usah dipermandikan sebagai orang Kristen. Bobo dari orang Katolik, tetapi orang Katolik semua benih. Banyak kejahatan. Lalu sang pastor tenang saja dan tidak menjawab pertanyaan. Lalu muncullah seorang anak-anak yang bermain dan berlumpur kotor. Lalu juga sang karyawan itu juga melihat ada anak yang kotor yang berlumuran. Kata pastor kepada karyawan pabrik tersebut mengatakan demikian. Pastor tadi mengatakan, engkau lihat anak kecil ini, katanya sabun itu bisa membersihkan orang, tetapi lihatlah anak-anak itu kok masih kotor, padahal ada pabrik sabun. Ia tidak berhasil membersihkan tubuhnya, karena itu saya heran kalau sabun itu masih ada gunanya. Kemudian sang karyawan pabrik sabun tadi mengatakan, tetapi pastor, sabun itu tidak ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan.
persis. Demikian juga halnya dengan kekristenan. Kekristenan tidak mempunyai arti kalau orang tidak menghayati atau menghidupinya. Juga nama baptis kita itu tidak akan berdaya guna kalau tidak kita hidupi, kita hayati. Tetapi untuk sampai hidupi harus tahu sejarahnya dan spiritualitasnya. Sabun itu tidak berguna untuk membersihkan tubuh kita kalau tidak digunakan. Sabun itu fungsinya untuk membersihkan, tapi tidak ada gunanya kalau tidak digunakan. Atau kita mempunyai obat tidak ada gunanya kalau kita tidak makan atau tidak minum. Nah, demikian juga iman. Iman tidak akan membuat orang menjadi baik kalau ia tidak hidup menurut imannya. Seorang Kristen tidak menjadi Kristiani kalau tidak hidup sesuai dengan imannya. Maka dalam kehidupan kita ada istilah itu Katolik nafas. Katolik nafas itu ke gereja kalau pas Natal dan Paskah. Atau ada Katolik bakni. Di gereja kalau membaptiskan putra putrinya atau pas menikahkan putra putrinya baru datang. Kalau enggak ya sudah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pernikahan ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kok Yesus dibaptis toh? Bukan sebaliknya, Yesus membaptis Yohanes. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan ketika Yesus dibaptis, lalu ada suara yang berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dengan pembaptisan Yesus mau menunjukkan bahwa identitas baru dikenakan oleh Kristus, oleh Allah Bapa kepada Kristus. Inilah putraku, inilah putraku kesayanganku. Dan dengan demikian Yesus ingin memulai karyanya di dunia ini untuk mewatakan kabar gembira, kabar sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pesta pembaptisan ini kita juga diingatkan kembali akan sakramen baptis yang telah kita terima. Di sakramen baptis yang kita terima ketika baptis bayi tentu diwakili oleh orang tuanya, dan orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membaptis anaknya, membaptiskan anaknya. Kalau kadang-kadang saya menjumpai 3 tahun anaknya belum dibaptis, sudah 5 tahun anaknya belum dibaptis. Padahal janji perkawinan itu sudah sangat nyata bahwa akan mendidik anak secara Katolik, dan salah satunya adalah dengan membaptiskan. Kadang malah ada yang salah kaprah lagi. Biarlah kamu biar gede dewe, mulai sudah besar biar milik sendiri. Kalau begitu ucul pasti di ure-ure kadang-kadang ucul, apalagi nah, maka pada kita bertanya dalam diri kita masing-masing berkaitan dengan janji baptis yang pernah kita ungkapkan. Sudah sanggupkah kita menentang kejahatan dalam diri kita sendiri dan dalam masyarakat? Dalam diri kita sendiri pun ada suatu pergulatan. Satu sisi kita ingin berbuat baik, tapi sisi kita sedang jatuh ke dalam dosa. Belum lagi berhadapan dengan masyarakat. Sangat jelas itu kejahatan. Sekarang itu ada
komunal, bareng-bareng. Berbuat sehat itu bareng-bareng, kayak misalnya korupsi itu kan bareng-bareng, si A dapat, si B dapat, si C dapat, dan seterusnya. Termasuk kelompok yang kejahatan online itu kan kelompok mereka, sindikat kelompok kejahatan. Banyak kejahatan yang sifatnya kelompok. Yang kedua, sudah sanggupkah kita menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul? Ya, dalam bentuk tahyul. Mungkin kita pernah kecewa, kok Tuhan itu enggak hadir denganku, kok dua-duaku enggak dikabulkan. Maka adalah ada kuasa-kuasa yang lain yang mungkin diyakini punya kehebatan, akhirnya tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Macam-macam kuasa-kuasa yang lain itu. Lalu juga perjudian. Perjudian. Kadang-kadang ada yang disoki ambil bayen ya, ambil bayen terus jagongan. Daripada nganggur, ya wis main kartu tapi nganggur duit. Nah, sekarang lebih canggih lagi, ada judi online. Ya, judi online. Simbah-simbah pasti mboten ngertos. Oh, kok judi online. Karena anak muda tahu kan. Hati-hati saat kita. Ya enak rumusnya wong judi itu sugih. Karena rumusnya. Ini apa nggih? Malah hancur lebur. Ekonominya hancur, keluarganya juga hancur, lalu anak-anaknya juga hancur. Jadi hancur semua. Termasuk juga sekarang ada pinjaman online, pinjol pinjaman online. Mungkin gampang sekali pinjaman online cepat dapat, tetapi bunganya gede, nek orang bayar di pagi-pagi, lalu disebar dengan dindi, juga stres, depresi, cepat mati. Jadi tantangan zaman sekarang itu, dunia maya itu juga tantangan tersendiri. Dan juga hiburan yang tidak sehat, terutama sekarang itu berkaitan dengan internet. Ya, internet di tempat Google itu ada yang kudus-kudus, suci-suci, tapi juga ada yang kudis-kudis, yang merusak manusia dan seterusnya. Ya. Juga kita harus bijaksana menggunakan media massa itu, media massa dengan baik. Tentu kita tidak bisa memblokir atau membendung media massa. Kita hendaknya sifatnya tidak lain adalah bijaksana menggunakan media sosial itu, terutama untuk pewartaan. Maka dalam gereja Katolik ada hari komunikasi sosial sedunia. Maksudnya supaya gereja memakai media sosial itu dengan baik dan dengan benar. Maka Mas Heri, Komsos Paroki datang ke sini untuk meliput acara ini, supaya juga diwartakan kepada banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah, sudah sanggupkah kita berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur? Banyak di negara kita itu bentuk ketidakadilan dan juga banyak ketidakadilan. Saat ini susah banget
cari orang jujur itu susah pol tenan. Boleh orang jujur ki wangel banget. Ini apa nggih? Angel banget. Boleh orang jujur susah. Lebih baik menipu atau ditipu. Kadang-kadang dhewe wis percaya banget karo sira iki mbone kok. Terus ngapusi. Sekarang itu kalau sudah lihat namanya duit itu motornya wis ijo. Mana ngantuk delok duit ora ngantuk. Jadi betapa keuangan itu yang maha kuasa. Keuangan itu yang maha kuasa. Bukan ketuhanan. Keuangan yang maha kuasa. Itulah tantangan-tantangan hidup kita secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita dalam perayaan pesta pembaptisan ini kita juga giat, teguh dan setia untuk mulai melakukan Injil seperti itu, berkeliling dari satu ke tempat yang lain untuk melakukan kabar gembira, dan juga kita ingatkan kembali akan janji baptis yang telah kita terima. Semoga pernikahan SD ini sungguh meneguhkan, menguatkan kita agar kita bisa dan mampu mewujudkan janji-janji baptis kita. Amin. Ini malah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menjalankan ini, dan Yesus Kristus, yang benar berkata, yang diambil dari Roh Kudus, dan Roh Maria, yang kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan bahwa yang mengatakan, yang duduk ke tempat yang diam, akan dikejar mati dari antara mati, yang naik ke surga itu diserahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengambil kami ke mati. Aku percaya akan Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pemberian badan, kehidupan kekal. Amin. kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini seluruh umatmu selalu mendengar sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Kami mohon. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabdamu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maka kita hening sejenak menyampaikan wujud permohonan kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan saya
Pujilah Engkau, Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meredam setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekam kesiaran, hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa saling terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami yang setia mendengarkan putra tunggal-Mu sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada keistimewaan hari ini karena dua romo hadir, dari Linggo dan dari Tugu Mulyo, juga DPP dari Tugu Mulyo dan juga dari Tugu Linggo hadir, yang tidak lain akan diadakan berita acara serah terima stasi Santo Yohanes Bosco. Setelah saya lihat-lihat di dokumen, maka bukan Stefanus tapi Santo Yohanes Bosco Mandala. Dan di sejarah ini ada tulisan buku ini yang sebelumnya itu Stefanus ya, tapi nanti tak lihat Santo Yohanes Bosco, Santo Yohanes Bosco Mandala. Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo diserahkan kepada Paroki Santa Maria Lubulinggo Musirawas. Latar belakangnya tidak lain adalah bahwa tahun 1985 dilayani oleh Romo Enslok, lalu jalan dari Linggo Tugu Mulyo megang sini itu belum ada, maka dilayani dari paroki Lubulinggo melalui Lawas ya, lalu ke sini. Sebenarnya paroki Lubulinggo ini pemekaran dari paroki Tugu Mulyo, paling tua paroki Tugu Mulyo ini. Lalu Lubulinggo lalu mekar menjadi Juro. Jadi Tugu Mulyo sudah memekarkan dua paroki. Lalu pernah juga kami ngobrol-ngobrol dengan Bapak Uskup berkaitan dengan teritorial. Kebetulan tahun ini adalah tahun KBP
stasi Santo Yohanes Bosco ini dilayani oleh paroki Tugu Mulya. Lalu dengan menyerahkan stasi ini ternyata saya mendapatkan stasi yang baru ke depan, yaitu SP 10 Cecar. Memang belum ke sana romonya, tapi yang jelas ada komunikasi. Maka pada sore hari ini kita akan ada serah terima. Akan saya bacakan dulu berita serah terima ini. Berita acara serah terima stasi Santo Yohanes Bosco Manggala, Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo kepada Paroki Santa Maria Tugumulyo Musirawas. Pada hari ini, Rabu 15 Januari 2025, dalam rekanisi di Gereja Santo Yohanes Bosco Tegal Sari Musirawas Manggala, Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo telah dilaksanakan serah terima stasi Santo Yohanes Bosco Tegal Sari Manggala dari Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo kepada Paroki Santa Maria Tugumulyo Musirawas. Dengan serah terima stasi ini diserahkan pula satu tanggung jawab tata pelayanan karya pastoral. Yang kedua, tanggung jawab pengelolaan harta benda gereja. Yang ketiga, tanggung jawab inventaris gereja, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. Demikianlah berita acara ini dibuat serah terima stasi Santo Yohanes Bosco Tegal Sari Manggala, Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo kepada Paroki Santa Maria Tugumulyo Musirawas. Yang menyerahkan saya, Romo Makarius Samadi, Pastor Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubulinggo, dan yang menerima Pastor Petrus Dedi Musdianto SCY, Pastor Paroki Santa Maria Tugumulyo. Lalu berkaitan dengan berkas, ini ada fotokopi sertifikat tanah stasi ini. Ada dua fotokopinya. Lalu yang aslinya itu di Keuskupan, aslinya di Keuskupan. Lalu nanti tertinggal supaya disimpan di stasi sini. Satu nanti saya serahkan kepada Paroki Tugumulyo. Ya. Maka untuk saksi DPP Lubulinggo dan Tugumulyo nanti menjadi saksi, ya, menjadi saksi serah terima ini.
kasih. Dengan ini tugas pertimbangan Santasi Santo Yohanes Bosco Mandala ini selanjutnya saya serahkan kepada Romo Dedi sebagai pastor paroki Santa Maria Tugu Mulyo, dan semoga berkat Tuhan limpah bagi Romo yang melayani, tapi juga bagi umat yang dilayani. Ini berkat serah terima, di dalamnya ada berita acara dan juga ada fotokopi sertifikat tanah Wijaya. Baik, untuk selanjutnya sambutan saya lalu kedua Romo ini dari saya bahwa setasi kita ini tadi sudah saya katakan sejak tahun 1985 dilayani oleh Romo Isro. Kemudian dalam perjalanan hari ini akan dilayani oleh Romo Dedi dan Romo Peri dan juga penerusnya dari paroki Mulyo. Tentu semoga dengan teritorial yang seperti ini semakin nanti maksimal dalam pelayanan di tempat ini. Lalu ketika ada dua romo, setasi ini dilayani pada hari Minggu, kedua. Lalu kemudian tinggal saya sendiri, maka tidak bisa saya layani pada hari Minggu, tetapi kami layani pada hari Selasa biasanya. Hari Selasa minggu kedua. Ya. Minggu kedua. Lalu juga jumlah umat di sini sangat banyak. Ada 6 kakak, 10 kakak, 2 tinggal 1. Semoga kawanan yang besar ini tetap nanti selanjutnya terawat, terjaga, terutama untuk membangun tahun ini adalah tahun KBG, komunitas basis ya, semakin sehati, semakin sejiwa, semakin tulus, semakin rukun, semakin memberi perhatian. Dalam doa tadi sangat menarik ya. Tidak ada yang diasingkan, dan tidak ada yang mengasingkan diri, tidak ada yang terlepas dari perhatian antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga komunitas basis kita itu sungguh-sungguh bisa terwujud. Nah, karya itu sudah satu setasi, satu KBG. Satu KBG. Bisa juga dibuat 2 KBG, jadi yang sana 1 KBG, yang sana itu 1 KBG. Nah, di sana 3 kakak, di sini 2 kakak. Saya yakin bahwa di mana orang, 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Inilah Romo Dedi DPP gereja kita dan juga umat kita yang ada di sentasi ini. Terima kasih. Nama saya Romo Dedi Rusdianto SCY. Kami bertiga tugas mengembangkan umat di Santa Maria Mandala Mulyo. Saya bersama Romo Peri dan Frater Hans Albert SCY.
kami. Saya kira soal visi misi kami sama ya, satu keuskupan sesuaikan dengan arah dasar dari uskup kita, Uskup Monsinyur Haryo Project. Jadi kurang lebih kita seiring sejalan, semoga kita tetap menasihati dalam mewujudkan apa yang menjadi arah dasar dari Monsinyur Haryo bagi kemajuan kita bersama. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Dana Samanggi yang telah mengelola umat di sini dengan sangat baik, juga kepada DPP, juga kepada seluruh pengurus dan umat Indo telah selama ini berjuang bersama umat dari stasi Uskup SP6 Mandala. Selanjutnya nanti kita koordinasi sampai berjalan tentang bagaimana bisa di tempat ini kita zaman yang serba internet dengan teknologi ini ya, saya kira tidak ada yang jauh lagi. Tidak ada yang jauh, komunikasi bisa dengan video call, dengan WhatsApp, Facebook saya nggak punya, Instagram saya nggak punya. Kemudian yang punya itu, juga urusan surat menyurat nanti juga bisa. Dengan itu, tidak perlu selalu hadir ke rumah Param, kita menggunakan teknologi yang ada ini untuk memaksimalkan tugas kita sebagai seorang beriman. Terima kasih Romo Samanggi sekali lagi atas segala jeripaya selama ini dalam mengembalakan umat dan prestasi Yohanes Uskup Mandala. Terima kasih. Sama-sama Romo, terima kasih juga telah berkenan untuk melayani di stasi ini sebagai bagian dari paroki Santa Maria Bunda Allah Kukumoyo. Baik, kalau kita kenalan dulu ya. Dari Tinggal, dari Kukumoyo, lalu juga konsultasi. Kita mulai dari DPP dulu, dari Kukumoyo dan Murah Monggo. Sapa. Terima kasih Romo. Pelatar Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Selamat bertemu karena baru sekali ini saya sampai di Mandala. SP5 Mandala saya juga kenal lama karena banyak fotografer yang dari sini sampai ke tempat kami. Tetapi selama ini baru sekali ini saya menginjakkan. Puji Tuhan bahwa Tuhan memperkenankan kami itu bisa bersama dengan Bapak Ibu. Saya nama Yohanes Sarjo. Sampai 2026 dipercaya oleh umat untuk menjadi ketua DPP di Paroki Santa Maria Bunda Allah Kukumoyo. Satu kebahagiaan bahwa kita boleh bergabung bersama, berarti wilayah pelayanan Romo bertambah, wilayah Paroki Santa Maria Bunda Allah Kukumoyo juga bertambah, yang dari 15 stasi sekarang berarti menjadi 16 stasi. Jadi untuk umat, Pak Markus mungkin ketua stasi apa? Ketua stasi Pak Pak Sumijo, ya, itu selamat bergabung dengan Paroki Santa Maria Bunda Allah Kukumoyo. Semoga ini awal pertemuan yang akan diikuti dengan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih Pastor Paroki Penyelenggaraan Ilahi yang sudah berkenan menyerahkan. Berarti saya boleh ikut selalu bersama siap bersama Romo Didi. Terima kasih.
untuk menikmati keindahan alam di stasi Yohanes Bosco dan juga keindahan yang Tuhan berikan bersama Bapak Ibu sekalian. Itu saja perkenalannya, karena kalau saya sudah ngomong biasanya lupa bisa dibaca sampai malam. Terima kasih. Terima kasih. Romo Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, selamat sore semuanya. Sore hari ini puji syukur kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka serah terima stasi kita ini dari paroki penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau kepada paroki Santa Maria Tugumulyo. Itu banyak sejarah dari gereja ini, dari stasi kita ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Samandi, dari tahun 87 hingga saat ini. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, bisa bersama-sama kita mengembangkan iman kita sebagai umat gereja Katolik. Dan dengan semangat inilah kami berusaha untuk bisa lebih menjamah kembali Bapak Ibu dengan lebih mendekatkan paroki stasi Yohanes Bosco ini, mendekatkan ke paroki yang lebih dekat lagi dari paroki Lubuk Linggau, yaitu paroki Tugumulyo. Mudah-mudahan nanti dengan adanya perpindahan ini Bapak Ibu semakin mendekat juga ke paroki, dan juga kegiatan paroki di sini, kegiatan stasi di sini dalam perayaan misa ataupun perayaan-perayaan liturgi lainnya juga lebih terjadwal dengan baik. Karena dengan tadi yang kita lihat, kita harus kalau dari Lubuk Linggau melewati beberapa stasi dan satu paroki. Kalau dari Tugumulyo tidak sampai sebanyak itu yang harus dilewati. Jadi kami berharap Bapak Ibu kita tetap berkembang dalam perayaan, dalam iman kita sebagai umat Katolik, dan paroki ini tidak ada berbeda visi misinya seperti yang disampaikan oleh Romo Dedi. Kita satu visi seperti searah sejalan dengan Keuskupan Agung Palembang. Selamat bergabung Bapak Ibu, saudara-saudari. Kami dari paroki penyelenggaraan ilahi Lubuk Linggau selalu tetap berdoa mendoakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan nama saya apakah perlu diperkenalkan? Nama saya Frantonius Hasiholang. Ya, saat ini juga sama, saya menjabat sebagai Ketua DPP Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau dengan masa jabatan sampai 2026. Ini sama dengan Sarjo. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian selanjutnya ada suatu sejarah. Saya akan memberikan sejarah secara singkat bahwa gereja ini memiliki luas sekitar 50 kali 100 meter, di setengah hektar. Kemudian pada awalnya yang 1/4 hektar itu beli dari paroki Lubuk Linggau, membeli. Kemudian dari
yang seperempat hektar lagi itu adalah hadiah hibah ya, hibah itu dari Yidi Sutrisno, Pak Yidi Sutrisno. Pak Yidi Sutrisno itu dulu itu Kades, jadi kepala desa di sini. Jadi waktu ada pelayanan dari Romo Hisroh itu Pak Kadesnya adalah Yidi Sutrisno. Apa juga? Mengapa ini disebut Yohanes Bosco? Karena diambil dari Yidi Sutrisno itu, diambil dari Kades Pak Sutrisno itu. Kemudian diberi nama Yohanes Bosco sebagai kenang-kenangan untuk stasiun. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Romo Edi dan Pak Robi Santa Maria. Ya, seperti inilah wajah dari stasiun ini. Kemudian kami juga mengucapkan selamat perpisahan kepada Romo Samandi yang dengan setianya melayani kita selama ini. Maka kami dari pihak stasiun Mandala, stasiun Bosco akan memberikan suatu tulisan untuk Romo Samandi. Pak, langsung. Terima kasih. Saya memperkenalkan. Nama saya Yohanes Baptis Dengasari Sarman Lampung. Di sini saya umat biasa, karena ada jabatan dan ini yang paling muda. Karena giginya belum cukup semua. Untuk mewakili daripada umat semua yang ada di daerah Mandala ini, kepada Saman mengucapkan terima kasih atas segalanya untuk kebaikan, untuk pelayanan, dan untuk mungkin keberhasilan yang ada di Mandala ini. Kami yang paling muda ini mohon maaf. Juga nuwun kepada Romo Edi. Inilah manusia-manusia yang ada di Mandala. Jumlahnya cukup banyak, ada 156. Juga usianya masih muda-muda kok. Ada yang masih baliwa, bayi yang tua. Dan itulah sedikit yang kami haturkan kepada Om Didi. Juga dalam batin saya nasi jagung sayurnya pirang. Pak Landung sore ini pulang ke Mataram. Kenapa saya dibaptis di Mataram? Di biasanya oleh Danijan, Prof. Super Petri, dan diserahkan oleh Romo Basiran. Nah, kami sekeluarga besar dari yang kecil ini sampai itu bekas pacar saya ada juga tinggalan-tinggalan saya itu juga ada. Ikut Yesus semenjak tahun itu antara perpisahan Uskup Aloysius dengan Uskup yang dari Belanda. Itu saya menjadi umat Yesus sampai sekarang ini, semoga sampai ya penghabisan. Nah, kepada Romo Samandi saya diikuti oleh Pak Stasiun untuk memberi bingkisan, buah tangan atau oleh-oleh kayak orang bank aja dikasih oleh. Namun inilah
yang apa bisa diaturkan oleh forum utama ini pada sore hari ini sebagai teman-teman untuk mengucapkan terima kasihnya segala yang buat kami semua umat yang beriman. Ini seperti banyak, tapi tidak boleh diukur. Untuk jamu bisa. Terima kasih. Ini dari umat Mandala, Romo. Ini jangan mengharap oleh-olehnya. Nanti kalau sambil ajak sana ke tempat umat bisa, kalau untuk jamu tetap bisa. Bagi dua tadi. Apa kalau ngomong Pak Bete juga terima kasih. Bagi dua tadi. Terima kasih juga kepada umat di stasi ini, karena kurang lebih dengan saya 1 tahun berpikir dalam kebersamaan. Sebenarnya masih ada banyak PR yang ingin saya kerjakan. Yang pertama itu sudah lulus anak-anak kita komuni pertama. Senang saya dan oleh suster teman juga di sini antusias untuk menanggapinya. Yang kedua, untuk kelemahan fisik saya tidak bisa melanjutkan kecuali kamar mandi di belakang itu ya. Kemudian untuk yang lain-lain saya masih ada PR satu lagi berkat keluarga dan rumah. Ya. Nanti ya, jadi saya akan santai untuk berkat keluarga dan rumah ya. Sehingga semuanya sudah diberkati keluarga di sini berkaitan dengan keluarga yang baru. Sekali lagi terima kasih Bapak sekalian atas kebersamaan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin harapan dari Bapak sekalian dalam meriksa pastoral saya mungkin belum tercapai. Mudah-mudahan harapan Bapak sekalian nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Dedi. Ya. Sekian, terima kasih. Bapak sekalian, kita siapkan hati dan jadi kita untuk mohon berkat. Tuhan bersama